Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delon Cristiano Puluakan dengan NIM 240211060020 dan saya sekarang akan mempresentasikan bagian dari proyek kelompok saya mengenai klasifikasi stunting pada anak balita. Tujuan proyek ini untuk membangun model machine learning dalam mengklasifikasikan status stunting anak balita berdasarkan data antropometri. Label kelas yang ada yaitu jika set score di bawah -3 masuk kategori sangat pendek, lalu jika set score di bawah sama dengan -3 sampai di bawah -2 masuk kategori pendek, lalu jika z score berada di bawah sama dengan -2 sampai dengan lebih di bawah sama dengan +2 masuk kategori normal, dan jika set score di atas +2 masuk kategori tinggi. Untuk dataset yang kami gunakan dari Stunting Balita Detection di Kaggle. Langkah pertama yaitu mengimport library yang akan digunakan. Yang pertama ada Pandas dan NumPy untuk manipulasi data dan operasi numerik. Lalu ada Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi grafik. Lalu ada scikit-learn untuk preprocessing data, training model, dan evaluasi. Serta ada XGBoost untuk model gradient boosting yang lebih canggih nanti. Dan setelah sel ini dijalankan akan muncul pesan semua library berhasil diimport. Langkah yang kedua ialah meload dataset, yaitu dataset yang kami gunakan berjudul Stunting Balita Detection dari platform Kaggle yang berisi lebih dari 121.000 baris data balita Indonesia di load, dan dataset ini disimpan dalam format CSV dan dimuat menggunakan perintah pd.read CSV, dan setelah berhasil dimuat, program akan menampilkan jumlah baris, jumlah kolom, dan 5 data pertama sebagai preview. Di sini kolom-kolomnya ada umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan status gizi. Nanti di kolom status gizi akan menjadi target yang ingin kita prediksi, terdiri dari 4 kelas yaitu stun, severely stun, normal, dan tinggi. Langkah ketiga yaitu melakukan exploratory data analysis atau EDA. Di sini ada beberapa langkah yang kami gunakan. Yang pertama ialah info dan statistik dasar. Kami melihat tipe data setiap kolom dan statistik deskriptif seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk memahami rentang dan karakteristik data. Selanjutnya mengecek missing value dan duplicate. Di sini kami memastikan tidak ada data yang kosong atau duplikat karena data seperti ini dapat mempengaruhi kualitas model. Selanjutnya distribusi label. Kami menampilkan grafik batang dan pie chart untuk melihat seberapa banyak data di setiap kelas. Ini yang penting untuk mendeteksi apakah data seimbang atau tidak. Di sebelah kiri adalah grafik batang dan sebelah kanan pie chart-nya. Selanjutnya ada distribusi tinggi badan. Kami membuat histogram dan box plot untuk melihat pola tinggi badan berdasarkan status gizi. Dari grafik ini terlihat jelas bahwa anak dengan status severely stun memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibanding sekelompok lain. Lalu di sini ada box plotnya. Baru di tahap selanjutnya ialah korelasi antar fitur. Kami menampilkan heat map untuk melihat seberapa besar hubungan antar fitur numerik dengan perintah ini, dan hasilnya menunjukkan bahwa tinggi badan memiliki korelasi yang paling tinggi signifikan pada status gizi. Langkah keempat ialah preprocessing data. Setelah data dipahami, kami memasukkan ke dalam tahap selanjutnya, yaitu preprocessing atau persiapan data sebelum dilatih. Step yang digunakan ialah hapus missing value dan duplicate, di mana data yang tidak lengkap atau duplicate dihapus menggunakan fungsi drop_na dan drop_duplicates. Lalu ada encoding fitur categorical, di mana kolom jenis kelamin yang berisi teks laki-laki atau perempuan
diubah menjadi angka 0 dan 1 menggunakan label encoder. Begitu juga kolom target status kisi diubah menjadi angka 0 sampai 3 agar diproses oleh model. Selanjutnya, memisahkan fitur X dan target Y. Fitur input X terdiri dari 3 kolom, yaitu umur, jenis kelamin, dan tinggi badan. Sedangkan target Y adalah kolom status gizi yang sudah di-encode. Selanjutnya adalah split data train dan test. Data dibagi menjadi 80% data training untuk melatih model dan 20% data testing untuk menguji performa model. Parameter stratify sama dengan Y memastikan proporsi kelas tetap seimbang di kedua bagian. Selanjutnya, menormalisasi fitur. Karena setiap fitur memiliki skala yang berbeda, misalnya umur dalam satuan bulan, sedangkan tinggi dalam satuan sentimeter, kami melakukan normalisasi menggunakan standar scalar, sehingga setiap fitur memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Tahap kelima, melakukan training dan perbandingan model. Disinilah inti dari proyek kami melatih dan membandingkan 5 model machine learning sekaligus. Yaitu yang pertama menggunakan decision tree, model berbasis pohon keputusan yang sederhana dan mudah diintegrasikan. Ada juga KNN atau K nearest neighbor, random forest, gradient root boosting, dan XGBoost. Semua model ini dilatih menggunakan data training yang sudah dinormalisasi dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik batang untuk memudahkan perbandingan akurasi. Di sini terlihat yang paling tinggi ialah random forest dengan akurasi 99,19%. Perkenalkan, nama saya Christian Adi Suseno dengan NIM 240211060070. Di sini saya akan menjelaskan step 6 sampai step 10 dari model AI yang kami buat. Untuk step 6, evaluasi model terbaik, di mana setelah training selesai, kami memilih model dengan akurasi tertinggi sebagai model terbaik. Evaluasi dilakukan menggunakan 3 metode. Yang pertama ada classification report, di mana menampilkan nilai precision, recall, dan advanced score untuk setiap kelas. Yang kedua ada confusion matrix, yang merupakan matriks yang memperlihatkan berapa banyak prediksi yang benar dan berapa banyak prediksi yang salah untuk setiap kelas. Yang ketiga itu ada important feature atau feature importance, di mana khusus untuk model berbasis random forest atau XGBoost. Kami bisa melihat fitur mana yang paling berpengaruh pada model ini. Nah, untuk hasil evaluasi model terbaik, kami mendapatkan random forest sebagai model terbaik dengan akurasi 99,19%. Untuk nilai classification report dari random forest ini, pada kelas normal, nilai presisinya itu 1,00, recall itu 0,99, dan advanced score itu 1,00. Nah, nilai ini hampir sempurna, di mana paling mudah dikenali oleh model. Untuk severely stunted, nilai presisinya itu ada 0,99, recall itu 0,99, dan advanced score juga 0,99. Model juga memprediksi sangat baik untuk kelas ini. Untuk stunted, nilai presisinya itu ada 0,97 dan juga advanced score itu 0,97 dan recall itu 0,98. Di sini sedikit lebih rendah karena nilainya hampir sama dengan severely stunted. Untuk kelas tinggi, presisinya itu ada 0,99, recall juga 0,99, dan juga advanced score itu 0,99. Di sini juga model memprediksi sangat baik untuk kelas tinggi ini. Untuk akurasinya keseluruhan itu 0,99, di mana dari 7.885 data yang diuji, hanya sekitar 64 data yang salah diprediksi. Untuk confusion matrixnya ini, untuk nilai benar itu diprediksi pada diagonal ini. Untuk nilai benar diprediksi yang ini, yang diagonal. Pada kelas normal diprediksi 4.281, untuk kelas severely stunted itu 1.294,
standar itu 862 dan tinggi itu 1384. Untuk prediksi yang salah itu ada di luar diagonal seperti 0, 14, 8, 10, 0 dan lain-lainnya. Nah, kesalahan terbesar terjadi antara kelas standar, value standar dan juga normal, sinar 13, 10 dan 14. Hal ini terjadi karena perbedaan z-score antara kelas tersebut memang tipis. Selanjutnya untuk fitur importance, di sini terlihat bahwa tinggi badan memiliki nilai importance yang paling besar yakni 0,6101 yang artinya paling dominan, sekitar 61% model ditentukan oleh fitur ini. Yang kedua itu ada umur yang bernilai 0,3878 di mana kontribusinya juga besar sekitar 39% dari fitur. Untuk jenis kelamin itu ada 0,021, ini hampir tidak berpengaruh karena hanya sekitar 0,21%. Ini logis secara medis karena stunting didefinisikan dari tinggi badan relatif terhadap umur sehingga kedua fitur itu mendominasi. Jenis kelamin kurang berpengaruh karena dataset sudah memperhitungkan standar WHO untuk laki-laki dan perempuan. Step selanjutnya itu ada hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning yang kami gunakan itu ada grid search CV, di mana untuk mencari kombinasi parameter terbaik secara otomatis, misalnya jumlah pohon atau n estimators dan kedalaman pohon atau max depth. Untuk nilainya, grid search mencoba 24 kombinasi parameter dikali 5 volt yang mencapai 120 percobaan. Untuk parameter terbaik, max depth didapat 20, min sample leaf itu 1, min sample split itu 2, dan n estimators itu 100. Akurasi sebelum tuning itu 99,19% dan akurasi sesudah tuning itu 99,21%. Peningkatannya kecil, yakni 0,02%, tapi ini wajar karena model random forest sudah sangat baik pada dataset ini. Yang penting parameter max depth yang bernilai 20 karena ini mencegah pohon tumbuh terlalu dalam atau overfitting, dan n estimators yang bernilai 100 sudah cukup untuk dataset 40.000 data. Yang selanjutnya itu ada cross validation, di mana cross validation ini data training dibagi menjadi 5 bagian dan model diuji sebanyak 5 kali secara bergantian. Rata-rata akurasi dari 5 volt tersebut menjadi ukuran performa model yang paling andal. Nah, untuk hasil 5 volt cross validation, untuk akurasi per volt itu pada volt pertama bernilai 98,90%. Untuk volt kedua itu 99% menjadi nilai tertinggi. Untuk volt ketiga itu 98,81%. Volt keempat itu 98,86% dan volt kelima itu 98,80% yang merupakan nilai paling rendah. Garis merah di sini yang berarti rata-rata dari 5 cross validation ini yang bernilai 98,81%. Nah, untuk standar defisiensinya itu kurang lebih 1 pada grafik biru ini. Nah, standar efisiensi yang didapat ini kurang lebih 0,08%. Ini sangat baik, artinya model konsisten di semua partisi data. Model tidak hanya beruntung karena mendapat data tertentu, tetapi memang mampu mengenali pola stunting secara umum. Untuk grafiknya, di sini volt 2 merupakan volt paling tertinggi yang bernilai 99% dan volt terendah itu 98,80% dan hanya selisih 0,20%. Pola ini menunjukkan model stabil dan tidak overfitting. Jika overfitting, akurasi antar volt biasanya sangat bervariasi, yakni naik turun secara ekstrim. Untuk step ke-9 ini, kami memprediksi data baru atau melakukan simulasi. Data barunya itu kami menggunakan 4 balita, di mana balita pertama berumur 24 bulan dengan jenis kelamin itu 1 atau perempuan dengan tinggi badan 78 cm, dan balita kedua dengan umur yang sama dan jenis kelamin yang sama dengan tinggi 87 cm. Balita ketiga juga dengan umur dan jenis kelamin yang sama dengan tinggi 1 cm, dan balita keempat berumur 36 bulan dengan jenis kelamin 0 atau laki-laki dan tinggi badan 82
cm. Di sini hasil model memprediksi bahwa berita pertama diprediksi stunted, untuk berita kedua itu normal, berita ketiga itu tinggi, dan berita terakhir itu severely stunted. Nah, di sini model memprediksi confidence 100% di semua data, yang menunjukkan model sangat yakin dengan prediksinya. Ini masuk akal karena data simulasi sengaja dibuat dengan nilai yang cukup jauh dari batas ambang antar kelas, sehingga model tidak ragu. Secara medis pun, hasilnya logis karena anak perempuan 24 bulan dengan tinggi 78 cm memang masuk kategori standar menurut standar WHO. Step ke-10 ini merupakan ringkasan hasil dan kesimpulan dari model AI yang kami buat. Untuk dataset yang kami ambil dari stunting balita Indonesia dengan jumlah data itu 39.425 baris dengan perbandingan split itu 80% untuk training dan 20% untuk tes. Model kami menggunakan 5 model yakni Random Forest, Nearest Snackboard, Decision Tree, Maxibus, dan Gradient Boosting. Dengan model terbaik itu Random Forest. Kesimpulannya, model Random Forest dipilih sebagai model random terbaik dengan akurasi 99,19% dalam mengklasifikasikan status stunting pada balita Indonesia. Semua model terbaik dipilih secara otomatis untuk kemudian diekspor ke file .pkl agar bisa digunakan di aplikasi web. Oke, nama saya Jeremy Sompi dengan NIM 240211060006. Saya akan mendemonstrasikan aplikasi berbasis web yang eh, kami buat untuk menggunakan model yang telah kami latih. Ada beberapa tab. Yang pertama itu ada tab beranda, terus ada tab prediksi yang akan dipakai sebentar untuk memprediksi stunting, tab tentang stunting yang berisi informasi-informasi tentang stunting, dan tab model yang berisi informasi-informasi tentang model-model apa yang digunakan dan dipilih, yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Dalam tab beranda juga ini ada dalam 4 kategori sudah dijelaskan juga bagaimana cara model menentukan sangat pendek tinggi, gimana cara model melihat dari si skornya. Untuk kita prediksi bisa langsung pindah ke tab prediksi atau bisa mulai cek sekarang atau mulai prediksi. Oke, kita coba pakai tab prediksi mungkin umur 24 bulan ya atau 2 tahun, tinggi badan 87 cm, garis kelamin laki-laki. Kita coba analisis. Nah, dengan hasilnya itu normal dengan pemeriksanya di sini. Terus kepercayaan model, model 100% yakin kalau itu normal. Terus distribusi probabilitasnya gimana. Terus juga ini diberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dilakukan. Itu karena ini normal, dia rekomendasikan untuk pertahankan pola makan bergizi, memastikan anak masih aktif, lanjutkan pemantauan rutin, dan seterusnya. Kita coba lagi. Umur mungkin sama aja ya, 24 bulan. Ganti tinggi dan garis kelamin dah. Tahun. Tuh, mulai. Analisis. Nah, sudah dilihat kalau dia sudah masuk stunted, dia terklasifikasi sebagai pendek, dengan tingkat kepercayaan 100% dan distribusi probabilitasnya 100%, dan diberikan juga rekomendasi untuk dikonsultasikan kepada petugas gizi, meningkatkan asupan protein, dan pastikan imunisasi anak. Satu kali lagi kita coba tinggi badannya sama 89 tadi 82. Laki tapi lebih tua aja, 36. Kita coba sudah diklasifikasikan sangat pendek atau severely stunted, dengan tingkat percayaan 100, dan diberikan beberapa rekomendasi itu untuk segera dikonsultasikan, untuk memberikan makanan bergizi tinggi dan memantau pertumbuhan rutin setiap bulan. eh jadi sistem yang kami buat ini
mempunyai beberapa kelebihan itu tentunya karena ini mudah digunakan. Hanya perlu menginput 3 data sederhana itu umur dalam bentuk bulan, jenis kelamin dan tinggi badan dalam sentimeter. Eh, aplikasi web ini juga dia sangat cepat tentu dan sangat informatif. Ini juga memakai dataset dari Kaggle, jadi gampang untuk dicek. Tapi model ini tentu punya keterbatasan, eh, pa- kemudahan tadi dengan hanya menginput 3 eh, fitur ya. Umur, jenis kelamin dan tinggi badan itu tentu tidak eh, akurat, tidak sangat akurat dengan praktik medis karena dalam penilaian stunting itu tidak hanya melihat dalam tinggi badan dan umur, tapi juga melihat seperti berat badan atau lingkar kepala atau mungkin riwayat penyakit. Eh, Sebenarnya web ini bukan alat diagnosa yang resmi. Jadi hasil prediksi ini hanya bersifat informatif dan harus dikonfirmasi dan tindak lanjuti oleh tenaga kesehatan eh, yang tentunya berpengalaman dan eh, lebih terpelajar dalam bidang ini. Dan dataset yang kami gunakan itu hanya berasal dari satu sumber yang publik, sehingga mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan seluruh populasi balita di Indonesia. Untuk kesimpulan, eh, model ini kami berhasil bangun menggunakan 5 algoritma machine learning dan memilih model terbaik berdasarkan akurasi tertinggi pada data yang ditesting. Kedua, model tersebut berhasil kami integrasikan dalam aplikasi berbasis web ini yang menggunakan Flask, eh, yang mempunyai visualisasi eh, yang baik, yang cukup baik menurut saya dan eh, dapat merekomendasikan tingkat lanjut yang dapat digunakan. Yang ketiga, alat ini, web ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk screening pada untuk screening untuk orang tua mungkin atau tenaga kesehatan yang lain untuk mendeteksi resiko stunting dengan cepat. Jadi kami berharap proyek ini dapat memberikan inspirasi untuk eh, atau contoh untuk cara penggunaan teknologi informasi dalam kesehatan masyarakat Indonesia dan dapat membantu berkembangnya kesehatan masyarakat Indonesia. Demikian presentasi dari saya dan juga dari kelompok kami. Eh, Sepertinya terima kasih.